Shalom saudara. Shalom. Saya mau sapa saudara-saudara yang di rumah. Shalom saudara yang di rumah. Luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini kita semua mau satukan hati kita. Kita mau satukan kerinduan kita untuk datang pada Tuhan. Kami mau selalu bersyukur selalu Tuhan atas setiap kasih-Mu yang sudah kami rasakan selama ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kesetiaan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini ucapan syukur kami yang ingin kami naikkan di hadapan Engkau Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Dengan apa kami membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita berdiri sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
setia, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita angkat tangan kita Bapak Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Ku selalu bersyukur. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. sekali lagi Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Yesus. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu dan rahmat-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin senantiasa selalu mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan, atas perlindungan, kesehatan yang sudah kami terima selama ini Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa kerinduan kami Tuhan pada pagi hari ini di hadapan Engkau Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan, selain kami mau berserah penuh kepada Engkau Yesus. Layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan, untuk bersekutu dengan firman-Mu, untuk bersekutu dengan puji-pujian Tuhan. Dalam setiap pujian kami ini akan di hadapan Engkau Tuhan, kami boleh senantiasa tetap merasakan sukacita dalam hati kami Yesus. Ini doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang setia. Biarlah pada pagi hari ini kita mau siap menaikkan ucapan syukur kita, puji-pujian kita di depan Tuhan. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, bahkan melingkupi saya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Amin. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Amin. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sama-sama kita katakan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau. Mari kita tunjuk saudara kanan kiri saya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu, lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi, ku kasih Kau dengan kasih
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sungguh tanpa kasih Tuhan kita tidak akan sanggup mengasihi sesama kita. Tapi dengan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita dimampukan untuk mengasihi musuh kita. Bahkan orang-orang kita anggap tidak menyenangkan. Dengan kasih Tuhan kita sanggup untuk mengasihi mereka. Ku datang Tuhan, barui hatiku. Ini kelemahan kami Tuhan, kami serahkan di depan Engkau Yesus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, Bawaku dekat, bawaku dekat padamu. ku kan terbang. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. ini kelemahan kami Tuhan. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupiku, nanti kita pergi sama-sama saudara. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan
Raja Wali. Bukan terbang bagaikan Raja Wali, Rohmu menangkanku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Saudang Bapak ya, terus coba di depan. Dekat padamu ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, Rohmu menangkanku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, Rohmu, Rohmu menangkanku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami yang ada di dalam surga. Kalau kami boleh senantiasa dari hari ke hari merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan itu mengangkat kami makin mengenal Engkau. Kami boleh lebih dekat kepada Tuhan, dan kami boleh menjalani kehidupan kami, oh Tuhan, dengan bercermin, dengan patokan, dan boleh terus memandang kepadamu. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus menaik, ajar kami terus tinggi lebih hari, lebih mengenal Tuhan, lebih mempraktekkan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan semua yang mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku sekalian. Marilah pada pagi hari ini adalah kemurahan Tuhan kita boleh bersama beribadah, dan saya yakin adalah kemurahan Tuhan. Amin saudara. Oke, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, pada pagi hari ini dalam bulan Maret ini kita mempunyai tema yang khusus, yaitu tema tentang kasih yang tak bersyarat bagi yang tak layak. Kasih yang tak bersyarat bagi yang tak layak. Secara khusus kali ini kita ingin merenungkan bagian yang membicarakan tentang kasih persaudaraan. Ya, bagian daripada begitu banyak hal yang kita renungkan. Kali ini kita membicarakan tentang bagaimanakah seharusnya sikap kita, tingkah laku kita di dalam berhubungan satu dengan yang lain di dalam Kristus, dalam kasih persaudaraan. Untuk itu mari lebih dahulu kita melihat bagian di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Imamat pasal 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita membaca bagian ini bersama-sama dengan suara yang keras. Ayat yang ganjil oleh kaum wanita, sedangkan ayat yang genap oleh kaum pria. Ya, nanti pada bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Ya, Imamat 19 ayat yang ke-9, kaum wanita lebih dulu, 2, 3.
Kaum pria, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kaum wanita? Kaum pria, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ayat 13. Ayat 14 pria, janganlah kau kutuki orang tuli. Dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Ayat 15 kaum wanita. Ayat 16 kaum pria, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Kaum wanita? Ayat 18 bersama-sama, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin saudara. Saudara kalau membaca bagian ini pasti sudah terkaget-kaget. Loh kok tiba-tiba ada aturan, tiba-tiba ada kriteria yang harus diperhatikan dan harus diikuti oleh orang-orang Israel. Khususnya ketika mereka berhubungan dengan sesamanya. Kalau saya perhatikan dengan baik di dalam kitab Imamat ini, mulai pasal 19 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-37 sebetulnya dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 itu menunjukkan bagaimana hubungan dan kelakuan dari anak-anak Tuhan, orang-orang Israel, hubungannya dengan Tuhan harus seperti apa. Jadi hubungan vertikal. Kalau saudara masuk pada ayat yang ke-9 yang baru kita baca sampai 18, itu menunjukkan bagaimana seharusnya kita punya hubungan dengan sesama. Brotherly love, ya, dengan sesama. Sedangkan ayat berikutnya, ayat yang ke-19 sampai 37 itu lebih berbicara tentang bagaimana hubungannya dengan bangsa-bangsa lain, hubungannya dengan orang-orang yang di luar. Nah, saudaraku sekalian, kali ini kita hanya fokus lebih dulu kepada bagian yang di tengah. Bagaimanakah seharusnya kita mempunyai brotherly love? Bagaimanakah seharusnya kita berlaku dan bertindak terhadap sesama orang-orang yang sudah dipanggil dan sudah dipilih oleh Tuhan. Dalam hal ini orang-orang Israel. Bagi kita saat ini adalah sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimanakah seharusnya? Kalau saya perhatikan dengan baik, sebetulnya dalam setiap masyarakat, dalam setiap komunitas, dalam setiap kelompok, itu pasti mempunyai cara dan sikap untuk bertindak dalam segala sesuatu. Contoh yang paling gampang, dulu sebelum kita mempunyai situasi yang sangat gawat saat ini dengan pandemi, dengan adanya COVID-19, kita selalu punya cara untuk memberi salam. Tiap kelompok punya cara masing-masing. Ada yang salamnya dengan ya, ada yang salamnya dengan bye, ada yang salamnya dengan jabatan tangan, macam-macam.
Apa yang membuat mereka melakukan hal yang seperti itu? Setiap budaya pasti punya latar belakang sejarahnya. Kenapa kok sampai seperti itu? Termasuk diantaranya, kenapa kok ada beberapa adat yang kalau ketemu sama orang tua atau orang yang dituakan selalu cium tangan atau sungkem. Karena semua itu pasti punya latar belakang dan punya alasan mengapa itu dilakukan. Nah, demikian juga dalam bagian ini, ketika orang-orang Israel menjadi umat pilihan Allah, dipanggil keluar dari Mesir, dipanggil keluar menjadi anak-anak ketebusan Allah, maka ternyata ada tata cara. Sebagai komunitas, mereka diberi satu aturan bagaimana seharusnya kamu hidup. Ingat saudara, aturan ini dibuat oleh Allah dengan satu alasan. Kira-kira alasannya apa? Kenapa orang-orang Israel harus nurut? Kenapa orang Israel harus memperhatikan aturan dalam hubungan dengan sesama? Kenapa tidak boleh ikut aturan lain? Kalau saudara baca dalam Imamat, waduh sangat menarik. Ya, mungkin saudara banyak yang belum pernah baca bagian Imamat. Imamat itu sangat luas sekali membicarakan jangan kamu ikut kebiasaan orang Mesir. Jangan kamu ikut kebiasaan orang Filistin. Kamu harus perhatikan seperti ini, seperti itu. Kenapa dan kenapa? Alasannya cuma satu. Apa alasannya? Di dalam bagian itu coba kita baca. Sekali lagi coba ditayangkan, dilihat apa alasannya, kenapa kok seperti itu. Coba di dalam pasal yang ke Imamat 19 ayat yang pertama. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama dan ayat yang kedua atau sampai ayat yang ketiga sehingga nanti baru masuk bagian itu. Ayat yang pertama saya bacakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu. Sekali lagi, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi apa yang menjadi alasan mengapa mereka harus mengikuti? Karena aku yang kau sembah, aku Tuhan, engkau menyembah aku adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya kamu juga harus kudus. Tanpa kekudusan kamu tidak akan bisa menjadi umatku. Kalau kamu mau mengikut aku, kalau kamu mau mewarisi surga yang sudah disediakan bagi setiap orang yang mengikut aku, ya harus mengikut aku. Lah kalau kamu tidak ikut aturanku, lalu bagaimana? Itu sebabnya alasannya mengapa kita harus mengikuti, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya kita harus mengerti siapa Dia dan mengikuti contoh dan teladannya. Itu sebabnya Dia memberikan beberapa syarat-syarat, Dia memberikan aturan-aturan supaya kita ikuti. Agar apa? Agar timbul suatu keluarga yang indah di dalam Tuhan. Itu sebabnya mengapa gereja kita walaupun sangat berat memakai nama Eklesia, keluarga Allah. Kita punya satu kerinduan untuk terus betul-betul menjadi keluarga di dalam Tuhan yang mengikuti kehendak dan rancangannya. Ingat, kita harus belajar mengikuti. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita meneladani Tuhan. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita mengenal Tuhan dan mengerti siapa Tuhan yang sudah menjadi penyelamat atas hidupku. Tetapi kita melakukannya karena kita ketakutan. Contoh, ada beberapa orang yang ketika ditanya, kenapa kamu kok tidak mau mencuri? Atau kenapa kamu kok takut mencuri? Ulah, kalau saya mencuri nanti saya dihukum. Nah, orang yang seperti itu berarti dia melakukan perintah Allah tidak mencuri karena apa? Karena takut dihukum.
Orang yang seperti itu, dia bisa melakukannya dengan baik, tetapi dia lakukannya dengan penuh tekanan. Tidak percaya? Saudara yang suka naik mobil, setir mobil, aturannya harus apa? Pakai sabuk pengaman. Nah, padahal senengnya tidak pakai sabuk pengaman. Sehingga kalau pakai sabuk pengaman rasanya apa? Beban, berat. Apalagi yang seringkali yang naik sepeda motor harus pakai helm. Lalu kenapa kok harus pakai helm? Ya kalau nggak pakai helm saya ditilang. Nah kalau saudara pakai helm karena takut ditilang, maka pakai helm itu merupakan satu siksaan. Betul nggak? Saya pernah pada suatu hari saya butuh sesuatu dari tempat kerja, saya harus membeli kertas, lembaran kertasnya habis. Nah untuk itu saya pinjam sepeda motor, cepet, cuma sebentar, seret gitu aja, enggak jauh. Daripada jalan saya mau pakai sepeda motor. Pada waktu dipinjami sepeda motor saya ditanya, saya pinjam juga helmnya. Katanya, cuma situ aja ngapain pakai helm katanya. Saya bilang, loh pakai helm itu bukan merupakan aturan yang saya penuhi supaya saya tidak ditilang. Karena saya tahu tujuannya pakai helm adalah supaya saya selamat. Kalau terjadi sesuatu saya tidak celaka atau mengurangi kemungkinan cedera. Itu sebabnya mengapa kita harus. Nah ini di sini mungkin ada David ini kalau saya minta saksi punya kesaksian yang luar biasa, istimewa sekali. Sudah pakai helm? Sudah. Loh, tapi kok bisa lepas? Karena apa? Karena tidak diikat. Kenapa kok tidak diikat? Repot kalau gak enak gitu rasanya itu. Pokoknya yang penting sudah itu. Ternyata pada waktu ada kejadian sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Kita yang celaka. Itu sebabnya demikian juga dengan firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Tuhan mengatakan, hendaklah engkau mempunyai prinsip di dalam berteman, di dalam engkau berhubungan satu dengan lain. Ikuti. Apa alasannya? Alasannya karena engkau Allah Tuhan yang menunjukkan kepada saya, engkau kudus, harus aku ikuti teladanmu. Belajar mengenal Tuhan, belajar mengerti Allah dan lakukan itu dalam hidup bukan sebagai sebuah tekanan, tapi sebuah kesukaan. Coba ketika saudara melakukan itu, saya masih ingat peristiwa yang saya alami ketika saya mengalami kecelakaan mobilnya masuk di depan halaman rumah orang yang kurang lebih tingginya itu hampir 2 meter. Pada waktu jatuh seperti itu, luar biasa. Istri saya yang di samping saya menggantung di antara langit dan bumi. Kenapa kok begitu? Karena dia pakai sabuk pengaman, jadi gelantong saudara. Kan mobilnya miring begini. Jadi dia di antara langit dengan bumi. Anak-anak saya yang lain yang di belakang waktu itu juga yang tidak pakai, yang gelundung. Yang pakai aman. Saya sendiri baru aja saya lepas. Tiba-tiba saya terlalu lelah waktu itu karena dari perjalanan cukup jauh. Dari Jawa Barat sampai ke sini. Saya ketatap ini, tangan ini. Sehingga sampai sekarang masih ciri. Kenapa? Kalau kita patuh bukan karena takut tetapi karena merasa itu kepentingan, itu kebutuhan dan itu yang saya mau. Saudara bisa lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Bukankah demikian ketika kita beribadah kepada Tuhan? Mungkin ada satu pertanyaan, kenapa engkau beribadah sama Tuhan? Saya kalau tidak beribadah nanti ditelepon sama ibu dan bapak gembala. Kalau takutnya ditelepon, saudara jadi tekanan. Perginya itu karena beban. Tapi kalau saudara mengatakan saya mau beribadah, kenapa saya ingin berjumpa dengan Tuhan? Kenapa engkau beribadah? Karena saya ingin betul-betul mengerti dan mengenal apa isi hati Tuhan. Saudara akan berangkat dengan sukacita. Di tempat itu saudara akan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Tergantung dari mana? Bagaimana mindset di dalam hidup kita.
Itu sebabnya mengapa firman Tuhan mengatakan, mari jangan sampai kita lakukan sesuatu hanya karena ketakutan mendapat hukuman. Atau saudara ada yang melakukan dengan jalan apa? Saya mau beribadah supaya saya dapat berkat Tuhan. Apa salah? Enggak. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau membawa diri engkau kepada Tuhan dan ingin mendengar apa yang Tuhan mau atas hidupmu, maka ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu akan memperhatikan setiap kehidupanmu. Dia siapkan segala sesuatu yang kau perlu sesuai dengan kehendak dan rancangannya. Amin saudara. Itu sebabnya mari kita harus membetulkan lebih dahulu. Nah pada bagian ini paling tidak kalau saudara perhatikan ada 6 gaya hidup. Ada 6 cara bagaimana kita harus datang dan bagaimana kita harus berhubungan dengan sesama kita. Sesama orang-orang Israel, sesama anak-anak Tuhan. Apa saja yang harus ada di sana? Yang pertama, kita akan lihat di dalam bagian itu adalah karakteristik yang pertama, satu, harus mempunyai belas kasihan. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Apa yang tertulis di bagian itu? Hendaklah engkau benar-benar memahami dalam hidupmu sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah. Contoh, perhatikan Tuhan. Lakukan itu di dalam hidupmu, dalam hidup sehari-hari. Ayat 9 sampai 10. Coba sekali lagi tolong ditayangkan, kita baca bagian itu. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepi. Jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga kalau engkau memanen anggur, jangan sisa-sisa buah anggurmu kau petik untuk kedua kalinya. Bahkan buah yang sudah jatuh, biarkan itu, jangan kau pungut. Tapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Yang pertama, di dalam kita mempunyai hubungan satu dengan yang lain, Tuhan memerintahkan, hendaklah engkau mempunyai belas kasihan. Pada zaman itu di Israel ada juga orang-orang yang sangat miskin. Orang yang sangat miskin adalah orang yang memang tidak punya sesuatu. Mereka tidak punya tanah. Mereka hidup hanya tergantung kepada kalau ada orang yang mau mempekerjakan mereka sebagai buruh upahan. Padahal biasanya para tuan-tuan tanah, orang-orang yang kaya itu sudah punya pembantu, sudah punya asisten, sudah punya orang-orang yang membantu mengerjakan apa yang mereka perlukan. Jadi kesempatan bagi orang miskin yang tidak punya tanah, yang tidak punya pekerjaan untuk bisa dapat pekerjaan itu sangat minim. Kalau begitu bagaimana? Ternyata Tuhan membuat aturan. Bagi kamu orang-orang kaya, bagi kamu yang punya, bagi kamu yang diberi lebih, ingat, jangan sampai kamu serakah hanya ingat bagi dirimu sendiri saja. Ingat mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang kekurangan, mereka yang belum mempunyai berkat. Mereka yang kesusahan itu, sisakan. Jadi kalau kamu panen padi atau gandum, jangan dibersihkan sama sekali. Kasihlah sisa-sisa di pinggir-pinggir. Biar nanti kalau kamu sudah selesai, orang-orang miskin itu bisa mengambil sisa-sisanya. Atau mungkin ada orang asing yang baru datang di tempatmu. Dia tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka bisa ambil itu. Bahkan kalau misalkan kamu sedang memanen, terus tiba-tiba ada yang tertinggal, enggak usah dibaleni. Seringkali kita kan, oh sayang dong, ini kan hasil yang ada. Semua diberi. Jangan. Kenapa kok begitu?
Bahkan kalau kamu panen buah anggur, seringkali kalau namanya buah anggur itu lain sama padi. Kalau padi itu rata. Tapi kalau buah anggur biasanya ada yang sudah ranum, yang sudah matang, tapi ada yang masih hijau. Biasanya yang masih hijau itu ditinggal dulu. Nanti panen kedua, nanti ada panen ketiga. Seperti kalau tanaman salak, kebetulan yang saya tahu pasti, itu setiap kali itu gantian. Sekali ini yang matang bagian ini. Ada bagian-bagian yang masih muda, dibiar aja, nanti 20 hari lagi yang masih muda itu lebih tua. Gantian. Di sini dikatakan jangan diambil untuk kedua kali, sisakan untuk mereka. Saudara, apa yang Tuhan maksudkan dengan ini? Artinya Tuhan ingin biarlah kita tidak hanya terus-menerus menikmati berkat Tuhan tanpa lupa kepada orang lain. Mereka yang sedang kesusahan, mereka yang sedang menderita, mereka yang sedang membutuhkan, jangan lupa. Bahkan di dalam beberapa bagian yang lain diberi aturan 1/6 bagian dari yang kamu tanam itu biarkan, tinggalkan untuk orang-orang miskin. Luar biasa bukan, saudara? Tuhan mengatur kehidupan umatnya untuk betul-betul mempunyai hati yang baik, punya belas kasihan. Mungkin saudara protes, walah kalau begitu kan ini Tuhan mengajarkan orang jadi malas. Ya toh, lebih baik jadi orang miskin, baik enggak bekerja, nanti tunggu kalau sudah panen kita tinggal ambil yang 1/6 bagiannya. Apakah begitu? No. Coba perhatikan, apa yang Tuhan katakan? Bukan panen 100%, setelah dapat 100% bagi-bagikan. 1/6 bagian kasihkan, 1/10 kasihkan, enggak. Tapi tinggalkan. Nanti kalau sudah biar mereka memungutnya, mengumpulkannya. Untuk memungut dan mengumpulkan itu perlu apa? Bekerja. Tetap ada bagian di mana mereka punya upaya dan punya usaha untuk mendapatkan sesuatu. Di situ letaknya belas kasihan. Artinya betul-betul kita memperhatikan, tetapi juga kita bersama-sama bangkit, bersama-sama berupaya, bersama-sama berusaha. Luar biasa. Itu yang bagian yang pertama. Yang kedua, apalagi yang Tuhan perintahkan di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ayat 11 sampai 12 mengatakan, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Kalau sudah baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih jelas. Yang kedua, sifat yang kedua, karakter yang kedua, jangan mencuri, jangan menipu atau berdusta. Jangan berjanji demi namaku kalau kamu tidak bermaksud menepati janji itu. Sebab dengan itu kamu menghina namaku. Wah, luar biasa kan? Di sini bagian kedua diajarkan untuk jujur. Apa maksudnya? Kalau saya perhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam ayat 9 sampai 10 tadi Tuhan memperhatikan orang-orang miskin. Tuhan memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Tetapi diikuti dengan ayat jangan kamu mencuri dan jangan kamu berbohong. Jangan kamu berdusta. Apa maksud kaitannya? Memang ketika kami selidiki agak sedikit rumit, tapi muncullah sebuah pemahaman yang sangat dalam. Artinya sebagai orang yang sangat kekurangan, sebagai orang-orang miskin, memang kita seringkali kekurangan. Tetapi bukan berarti itu melegalkan untuk kita boleh mencuri. Kita memang kekurangan mungkin, tetapi kamu harus berusaha. Itu sebabnya mengapa tadi pada bagian yang pertama, jangan dipungut seluruhnya.
sisakan. Beri kesempatan mereka bekerja dan mengambil sisanya. Jadi jangan mencuri, tapi mari bekerja. Mari lakukan sesuatu karena di tengah-tengah bekerja itu Allah memperhatikan dan Allah akan memberkati kita. Amin saudara. Itu sebabnya jangan mencuri. Jangan sampai engkau melakukan sesuatu sehingga hak orang lain itu terambil. Bahkan dikatakan di situ ayat yang ke-12, janganlah bersumpah demi namaku. Artinya jangan sampai kamu melakukan sesuatu, berjanji sesuatu, padahal sebetulnya kamu niatan untuk tidak menepati. Tidak boleh. Kalau kamu katakan ya, lakukan yang benar. Kalau tidak, ya lakukan tidak. Katakan tidak. Jangan, oh iya nanti ya saya bantu ya. Padahal dalam hati jangan, siapa yang mau bantu kamu? No. Katakan ya di atas yang ya, katakan tidak di atas yang tidak. Lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh kejujuran. Jangan sampai engkau memalukan nama Tuhan. Itu sebabnya kejujuran merupakan sifat yang kedua. Yang ketiga, hendaklah engkau menghargai penghargaan. Ya, kita baca ayat yang ke-13 sampai 14. 13-14. Berkata demikian, janganlah engkau memeras sesamamu atau merampas barangnya. Upah seseorang yang bekerja padamu jangan kamu tahan, biar untuk 1 malam saja. Jangan mengutuk orang tuli dan jangan menaruh batu sandungan di depan orang buta. Hendaklah kamu hormat dan takut kepadaku sebab aku Tuhan Allahmu. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang lemah. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang tidak berdaya. Jangan kalau sudah tidak berdaya makin ditekan. Jangan kalau sudah tidak berdaya makin kita perlakukan dengan semena-mena. Yang paling gampang dikatakan di situ pada ayat yang ke-14, jangan mengutuki orang tuli. Kalau ada orang tuli tidak bisa mendengar, saudara ngutuki, kira-kira gimana perasaan orang yang tuli itu? Gimana? Orang itu tuli, sudah kutuki, memang kamu seperti, wah pokoknya segala macam saudara ungkapkan kekesalannya. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang tuli itu? Gimana? Tidak ada perasaan apa-apa, tidak dengar kok. Ya toh, itu namanya pembulian itu, ya toh. Kalau ada orang buta, ditaruh penghalang di depannya, kira-kira dia tahu enggak bahwa dia sedang diperangkap? Enggak tahu. Jangan orang sudah lemah makin kamu perlakukan dengan semena-mena. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-11 katakan, kalau engkau punya pegawai dan pegawaimu itu pegawai harian, ya penuhilah apa yang wajib dia terima. Jangan kau tahan-tahan dengan menahan 1 hari karena dia pegawai harian, seringkali mereka mengandalkan upah 1 hari untuk beli makanan besoknya. Jangan sampai engkau menyusahkan orang lain. Tetapi berilah penghargaan karena Tuhan adalah Allah yang memperhatikan setiap kita. Yang keempat, bagian yang berikutnya, hendaklah engkau benar, ayat 15 sampai ayat 16. Coba 15-16. Kamu harus jujur bila mengadili. Jangan berpihak kepada orang miskin dan jangan takut kepada orang kaya. Jangan menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu supaya kamu tidak menyebabkan kematian sesamamu manusia. Kenapa? Akulah Tuhan. Kembali patokannya, kenali aku ini Allah yang kudus, yang jujur, yang tulus. Jangan engkau memperlakukan orang lain dengan seenaknya. Kalau engkau sebagai hakim, kalau engkau sebagai orang yang mempunyai wewenang, kalau engkau sebagai orang yang bisa memutuskan sesuatu, hendaklah kau lakukan keputusanmu dan keputusanmu itu harus adil dan benar. Jangan sampai engkau berlaku curang. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Dalam kaitan ini
dikatakan. Makanya kalau ada orang miskin, dia akhirnya melakukan suatu kesalahan, mencuri katakan seperti itu, jangan kau bela orang miskin itu. Salah tetap salah, salah harus dibenarkan. Memang dalam bagian sebelumnya orang miskin harus dibantu, orang miskin harus diperhatikan. Tapi jangan biarkan mereka mencuri. Itu sebabnya kalau sudah mencuri ya kamu harus adil. Ya ceritakan, jangan karena dia orang miskin, karena situasi dan keadaan maka bisa dikompromi, maka dibenarkan, tidak boleh. Atau karena dia orang kaya maka kita belani karena memang dia patut kita bela supaya dia bisa memperhatikan saya, bisa memberikan sesuatu untuk saya. No. Berlakulah adil, kebenaran. Hakim harus adil, harus menegakkan kebenaran. Tetapi kalau kita bukan hakim, kita bukan orang yang bisa memutuskan sesuatu, jangan sebar gosip. Jangan sebar fitnah. Jangan berkata sesuatu yang tidak benar. Karena seringkali dengan apa yang tidak benar kita ucapkan itu membuat orang banyak menderita. Bahkan ada beberapa orang yang harus menghadapi maut karena gosip dan karena fitnah yang tidak benar. Jadi apa? Jaga mulut ini. Jaga jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu sebabnya kebenaran harus utama. Kenapa? Alasannya sekali lagi, akulah Tuhan Allahmu. Aku kudus, engkau harus ikut jadi kudus. Ikuti teladanku, terus berjalanlah pada jalan Tuhan. Supaya betul-betul kebenaran dan keadilan itu yang menjadi paling utama. Yang berikutnya, ayat 17. Ya, ayat 17, ayo kita baca sama-sama, ayat 17. 1, 2, 3. Nah, saudara, dalam ayat 17 kalau saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jangan dendam terhadap siapapun. Jangan dendam terhadap siapapun. Kok dendam? Kalau tadi yang di bahasa Indonesia sehari, jangan kau membenci. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari, jangan dendam terhadap siapapun. Bereskanlah perselisihanmu dengan siapa saja, supaya kamu tidak berdosa karena orang lain. Jangan membalas dendam dan jangan membenci orang lain. Tapi cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Karena akulah Tuhan. Sekali lagi dibalik, karena aku Tuhan itu sebabnya jangan ada kebencian. Ingat saudara, bagaimana kita tuh bisa membenci seseorang. Kenapa kita tuh bisa timbul rasa benci kepada seseorang. Saudara pernah berpikir? Saya ingin coba saudara merefleksikan dan merenungkan sejauh ini. Apakah ada rasa benci dalam hidup saudara? Kalau ada, apa yang sebetulnya menyebabkan kebencian itu muncul? Padahal firman Tuhan mengatakan jangan dendam, jangan benci. Bereskanlah perselisihanmu dengan siapa saja. Supaya kamu tidak berdosa karena orang lain. Jelas. Tidak boleh simpan dendam, tidak boleh simpan kebencian. Harus dibereskan, harus dibenarkan. Kenapa? Ingat saudara, kebencian itu biasanya dimulai dari kejengkelan hati kita terhadap tingkah laku orang lain. Ketika orang itu kok aduh ngomongnya, aduh tindakannya, aduh sikapnya, aduh itu ada. Di sini tuh rasanya kayak jengkel gitu ya. Aduh, timbul ketidaksenangan. Dan kalau ketidaksenangan itu berlebih-lebihan, lalu tidak terselesaikan, akhirnya dari jengkel jadi apa? Benci. Nah kalau sudah benci seperti itu tetap tidak diselesaikan, timbulnya apa? Dendam. Kalau sudah dendam,
sulit sekali untuk dibereskan. Dan itu ingat saudara, dendam itu menjadi penyakit di dalam hidup kita. Sebagian besar dan banyak orang akhirnya menderita sakit setelah diperiksa semua tubuhnya tidak ada masalah. Tapi kok tiba-tiba itu ternyata dendam itu yang menjadi penyebab. Dendam itu menjadi stres. Begitu kelihatan, waduh itu dia. Lebih baik saya mau minggir. Mau minggir, loh kok dia ke sana? Iya putar balik. Repot saudara. Iya kalau saudara jalan, kalau saudara naik mobil. Sudah jalan, itu balik ke sini. Dia balik, muter balik. Aduh setengah mati. Itu sebabnya apa nasihat firman Tuhan? Jangan simpan kemarahan, jangan simpan kejengkelan, jangan simpan ketidaksenangan yang berlebihan. Lalu gimana caranya? Jalan keluarnya apa? Gimana caranya menghindari kejengkelan yang berlebihan, kemarahan sehingga jadi benci dan akhirnya dendam? Firman Tuhan katakan, coba diperhatikan apa yang dikatakan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus, loh, mana ayatnya? Itu di situ, coba dibaca di situ. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang. Kunci untuk membebaskan hidup saudara dari kejengkelan, dari ketidaksenangan yang berlebihan, itu harus diselesaikan. Gimana caranya menyelesaikan? Bicaralah dengan terus terang kepada orang yang saudara merasa greget gitu. Sebab seringkali apa yang dia lakukan itu dia tidak sadar bahwa itu menjengkelkan. Seringkali yang dia lakukan itu menyebabkan saudara tidak senang, dia tidak merasa hal itu. Bahkan kadang-kadang maksudnya berbeda. Gampang saja. Misalkan anak-anak. Kalau ada orang tua memberitahu kepada anak-anaknya tentang satu sikap atau satu tindakan yang tidak betul. Kira-kira orang tua itu benci, mangkel, marah, mau menyiksa anaknya atau sebetulnya mau memberitahu yang baik? Menyiksa atau memberitahu yang baik? Memberitahu yang baik. Tapi seringkali kenapa anak itu kok salah mengerti lalu marah. Oh memang mama itu cerewet. Oh mama itu memang mau menyusahkan saya. Memang mama itu tidak senang ya kalau saya itu senang. Kenapa terjadi? Karena seringkali tidak sadar dan tidak tahu apa maksud. Tapi coba bicara. Ketika mama bicara lalu sudah merasa tidak pas. Tidak senang di hati. Merasa ada sesuatu yang tidak pas. Coba tanya, Ma. Minta maaf. Kenapa sih saya kok tidak boleh? Kenapa sih saya kok tidak boleh seperti itu? Kenapa sih seperti ini? Coba. Ketika kalau diberi penjelasan, diberi pengertian. Oh iya ya. Oh maksudnya baik ya. Selesai kan? Tidak jadi benci kan? Kebalikannya, andai kata memang orang tua itu salah, memberi arahan yang tidak tepat, melakukan sesuatu yang salah pemandangannya atau maksudnya tidak betul. Dengan kamu bicara, kamu tanya, orang tua tahu, oh iya ya sorry, kalau gitu saya yang salah ya. Minta maaf ya, oke saya perbaiki, oke kalau begitu begini. Selesai. Problem solve. Persoalan selesai. Tidak jadi berkepanjangan. Demikian juga antara suami, istri, orang tua, anak. Seringkali yang timbul itu adalah salah paham, salah mengerti. Oh sudah diem-dieman 1 minggu. Padahal masalahnya hanya salah naruh kunci. Waduh susah saudara. Ya kan? Mari firman Tuhan katakan selesaikan, jangan simpan kemarahan, jangan simpan kebencian, jangan simpan ketidaksenangan itu secara berlebihan. Selesaikan, bicara terus terang.
Dan saya yakin ketika itu kita lakukan, kita akan merasakan ada damai sejahtera Tuhan lengkap dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Baik itu hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, hubungan antara teman, hubungan di dalam keluarga Allah seperti ini. Semuanya akan clear. Sehingga kita bisa melihat ada berkat Tuhan yang turun. Karena firman Tuhan katakan betapa indahnya ketika saudara-saudara yang seiman duduk bersama dengan rukun dan damai. Di sana Tuhan memberikan apa? Tuhan menyuruh apa? Berkatnya turun. Berkat Tuhan akan limpah dalam kehidupan ini. Itu sebabnya mari jangan ada kebencian. Dan yang terakhir kasih. Saudaraku sekalian, ternyata segala sesuatu kuncinya ada pada kasih. Sebetulnya itu nanti akan dibahas lebih mendalam dalam ibadah-ibadah berikutnya. Karena dalam bulan ini kita bicara soal brotherly love, kita akan melihat ternyata kasih itu merupakan kunci. Ayat 18, coba kita baca. Kita baca bersama-sama ayat 18, 2, 3. Akulah Tuhan, sekali lagi akulah Tuhan. Saudaraku sekalian, seringkali kita ini mengerti banyak hal. Seringkali kita mengerti perintah-perintah Tuhan masuk di sini. Dan kita memahami. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, tidak ada gunanya saudara. Seringkali kita paham seolah-olah kita merasa kita ini sudah orang yang paling mengenal Allah. Saya ini orang yang saleh. Padahal sebetulnya kita adalah orang yang salah. Seolah-olah kita mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi sebetulnya kita belum melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya ingat, seringkali kalau kita mengerti tetapi kita tidak taat. Dan ketaatan itu hanya didasarkan kepada keterpaksaan. Kalau aku tidak lakukan nanti Tuhan menghukum saya. Kalau aku tidak lakukan nanti Tuhan tidak berkati saya. Kalau aku tidak lakukan ini maka Tuhan beri sakit penyakit kepada saya. Daripada itu ya sudah lakukan. Itu melakukan ketaatan hanya karena ketakutan. Karena saudara ingin mendapatkan berkatnya saja. Ingat, bagaimana caranya kita bisa melakukannya dengan sukacita, dengan penuh semangat, yaitu ketika kita lakukannya dengan kasih. Hanya kasih yang mampu melakukan semua dengan sukacita. Apa yang membuat seorang ibu yang sudah susah payah 9 bulan membawa anak itu di dalam rahimnya, melahirkannya dengan penuh perjuangan dan pergumulan. Setelah lahir tengah malam pun anak ketika menangis dan sebagainya masih tetap terus mau melakukan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hanya karena kasih. Saudara, kalau ada orang yang saat ini sedang membuat hati saudara mangkel, saudara benci, saudara merasanya tidak bisa memaafkan, ingat. Kalau saudara ngikutin itu memang akan sangat sulit. Karena pada prinsipnya hidup kita ini berat. Tetapi kalau saudara melihat ada kasih Allah yang lebih besar yang sudah mengampuni kita. Dan membuat kita benar-benar boleh dikasih Tuhan. Dengan itulah saudara bisa lakukan semua dengan baik. Bertindaklah dengan melihat kasih Allah. Kalau hanya menuruti suasana hati, itu akan berat. Tapi kalau mengikuti apa yang Tuhan sudah contohkan, dan saudara katakan saya mampu, maka saudara akan melihat ada kemuliaan Allah ada dalam hidup saudara. Dan saudara diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mari hiduplah dalam kasih persaudaraan. Seperti yang Tuhan katakan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Pagi hari ini kalau kita melihat ada bukti kasih Allah yang luar biasa. Di hadapan kita ada perjamuan kudus yang melambangkan tentang pengorbanan Kristus. Karena kasihnya dia rela meninggalkan surga masuk ke dalam dunia.
menebus saudara dan menebus saya. Sehingga kita boleh menjadi anaknya yang diberi surga dalam kehidupan kita. Apa balas kita? Bukankah kasihnya yang besar itu harus menggerakkan kita sehingga kita betul-betul boleh merasakan kasih Allah. Kita akan nyanyikan pujian kasih Allah yang melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Itu sebabnya aku tidak akan takut menghadapi tantangan kehidupan. Aku mau terus hidup. Aku tak mau hidup tanpa kasih-Nya. Biarlah kasih Yesus yang mengangkat aku sehingga aku boleh melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan datang kepada Dia, mempersiapkan hati kita sehingga kita boleh berkomitmen. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Saat ini aku mau berjanji mengikuti perintah-Mu, mengikuti jalan-Mu, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Kita akan pujikan lagu ini. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah itu untuk selama-lamanya yang akan menolong kehidupanku. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Benarkah Dia mengasihi saudara? Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup. Sekali lagi dari atas, hayati dengan sungguh-sungguh dan katakan, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya. terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Bantulah kiranya kami Tuhan. Kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong. Benarkah kasih Allah ada dalam kehidupanmu? Benarkah Allah betul-betul kau rasakan mengasihi kehidupanmu saat ini? Saya ingin mengajak saudara menyanyikan lagu dengan tempo yang lebih pelan. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih. Sekali lagi katakan dengan sungguh, ku tak dapat hidup, ku tak ada. Sementara itu pelayanan untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Allah dan terus menyatakan, Tuhan, aku mau menjadi Hibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih suka.
bersama lebih sungguh. Saat ini, marilah kita merendahkan hati kita. Karena Tuhan itu kudus, maka Tuhan juga menghendaki agar kita menguduskan diri kita dengan cara-cara yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kita pagi hari ini. Mungkin di waktu-waktu yang lampau, kita sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi saat ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mohon pengampunannya. Mintalah agar kita dilayakkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Janji Tuhan, ya dan amin. Ketika kita mau datang kepadanya dengan kesungguhan hati, dengan penuh pertobatan, maka Dia akan memberikan kasih-Nya, melingkupi kita dan melayakkan kita. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita diundang sebagai orang yang percaya, kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang Maha Kudus, kami datang saat ini untuk merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang disalibkan sebagai persembahan yang sempurna untuk dosa-dosa kami. Dia telah mempersembahkan dirinya di atas kayu salib. Dan saat ini juga kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan di hadapan Bapa. Engkau mengenal isi hati kami Tuhan, dan baharuilah hidup kami, agar kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Silakan dibagikan. Perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsaranya hingga Dia datang kembali. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat agar kita datang kepada Tuhan. Sementara musik boleh mengalunkan lagu ini kembali. Biarlah kasih Allah itu melingkupi hidup kita saat ini. Mungkin ada di antara kita yang hidup sudah jauh dari perintah-perintah Tuhan. Kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah tidak bersyarat. Asal saudara dan saya mau datang kepada Dia, memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa-dosa kita merah seperti kirmisi sekalipun, Dia akan membuatnya putih bagaikan salju. Berdoalah kepada Tuhan secara pribadi, agar Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kita, sehingga benar-benar kita dilayakkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini.
Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima ini sebagai tanda dan meterai kasih setianya kepada kita. Di dalam iman kita percaya bahwa Dia sudah memberikan dirinya sendiri, terpaku di atas kayu salib, menumpahkan darahnya, supaya kita yang berdosa, yang layak menerima hukuman ini, kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita diberikan kekuatan yang baru dan hidup yang kekal. Dan setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita juga memberitakan kepada dunia tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau saudara semua sudah mendapatkannya, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti. Dan setelah Dia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Silakan jemaat memakan bersama-sama dalam iman. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, Ia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Saudara yang mau bersyukur kepada Tuhan, angkat tanganmu ke atas, angkat hatimu, berterima kasihlah kepada Tuhan untuk pengorbanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami yang tidak layak ini Engkau layakkan Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Dan saat ini ketika kami sudah makan tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan kudus ini, ajar kami Tuhan, agar kami juga boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami memberitakan kabar gembira kepada semua orang, agar banyak orang boleh percaya kepada Tuhan dan dimenangkan. Pakai hidup kami Bapa, kuduskan kami oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap saudara yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara.
kalau pada saat ini kita sudah diingatkan kembali tentang firman Tuhan dan juga kita diingatkan kembali melalui perjamuan kudus tentang korban Tuhan, biarlah pada saat ini juga kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik, apa yang sudah kita peroleh kita mau berikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia Tuhan, dan sekali lagi kami menaikkan tangan kami di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah segala persembahan yang telah kami berikan di hadapan Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga, dan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sudah berbaik hati dan mengasihi kami. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Pulanglah, berkaryalah, jadilah garam dan terang di mana engkau berada. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap saudara yang percaya katakan amin. Besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang
sejenak.